Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai, anak-anak silahkan berdoa dulu. Bapak Guru akan mempelajari tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 3 pembelajaran 2. Untuk hari ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan sehat menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Melalui tanya jawab, siswa dapat menentukan isi teks yang dibaca berkaitan dengan lingkungan sehat. 3. Melalui penugasan, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan pedoman isi teks yang telah dibaca dengan benar. 4. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat dengan ejaan yang tepat. 5. Melalui penugasan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan bahasa Indonesia dengan tepat. 6. Dengan mengamati model bangun ruang, siswa dapat menentukan ruas garis yang membatasi model bangun ruang dengan benar. 7. Dengan mengamati model bangun ruang, siswa dapat mengidentifikasi ruas garis yang membatasi model bangun ruang dengan tepat. Anakku yang kusayangi, untuk pembelajaran 2 hari ini, yang pertama, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Tempat yang bersih aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Untuk kali ini, anak-anak, tentang membaca nyaring ini, anak-anak diharapkan dapat membaca berulang-ulang agar anak bisa cepat membaca. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Tentunya tentang kebersihan lingkungan tempat bermain kalian ya. Kalian jika ingin bermain, lingkungan tempat bermain kalian harus dipastikan bersih dan aman agar kalian ketika bermain tidak cedera. Anak-anakku, ayo mengamati. Coba amati gambar di bawah dengan teliti. Itu ada sebuah lapangan sepak bola. Ya. Tentunya lapangan itu bersih ya, bersih dari pecahan kaca, sampah. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Apakah kamu mengerti isi gambar? Dari gambar itu dapat kamu amati bahwa gambar itu tempat bermain, yaitu lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola itu harus bersih dari segala macam sampah, baik itu dari pecahan kaca, plastik yang berserakan, atau daun-daun atau ranting-ranting daun, sehingga jika lapangan bersih, kalian bisa bermain dengan nyaman dan tenang. Mengamati gambar di atas tadi, coba amati gambar dan lingkungan di sekitarmu. Tahukah kamu bagaimana tempat bermain yang bersih? Tempat bermain yang bersih. Coba kamu amati di lingkungan kamu, bagaimana tempat bermain yang bersih itu bagaimana? Dicari, dijelaskan di buku, ditulis ya, beberapa kalimat. Tentunya kalian lihat tempat bermain yang bersih itu bagaimana.
Untuk pembelajaran selanjutnya, coba amati gambar di samping. Tadi yang pertama tadi itu tugas pertama, sekarang ini yang kedua. Kerajinan Dayu berupa vas bunga. Vas bunga Dayu berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang. Nah, di situ ada sebuah vas berbentuk prisma. Nah, vas itu berisi bunga. Nah, vas sendiri ini berbentuk bangun ruang sehingga vas ini mempunyai ruas garis. Di situ ada ruas garis berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Di bawah sendiri ada 3, yang berdiri garis itu ada 3, yang atas juga ada 3, sehingga ruas garis itu ada 9 jumlahnya. Masih ingatkah kamu dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Nah, setiap bangun ruang itu mempunyai ruas garis. Jadi ketika prisma itu diberi huruf A, B, C, D, E, F, G, H sampai H ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6 huruf. Jadi 6 huruf nanti ini ruas garis A, B, C, C, D, dan seterusnya sampai 9 ruas garis. Selanjutnya, kalau begitu mana saja yang merupakan ruas garis pada prisma? Nah, ini sudah diberi huruf A, B, C, D, E, F. Nah, pada prisma segitiga di atas terdapat ruas-ruas garis AB itu 1, terus BC 2, AC 3, DE 4, EF 5, DF 6, terus AD 7, BE 8, CF 9. Jadi ruas bangun prisma tersebut ada 9 ruas garis. Nah, setelah anak-anak tahu contohnya, tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut. Ini ada bangun prisma segitiga juga. Yang pertama, yang kedua, ini ada limas. Kalau prisma dengan limas beda ya. Kalau prisma ini yang satu ini prisma segitiga, yang kedua limas segi 4, yang ketiga ini limas segitiga, yang keempat limas segi 5, yang kelima ini adalah prisma segi 5 ya. Anak-anak disuruh menentukan masing-masing bangun ruang tersebut ruasnya ada berapa ya. Suatu contoh tadi yang di atas prisma segitiga tadi ada 9 ruas garis. Nah, itu ruas garisnya tunjukkan ada 9, itu ada apa saja? Ada A, B, B, C, C, D, A, D, E, F, nah, dan seterusnya. Begitu pula dengan soal ini. Anak-anak tinggal disalin di buku tulis, terus ditentukan mana yang menunjukkan ruas garis. Kalau di sini ada awalnya huruf B, berarti ya BC, CD, BD, dan seterusnya ada HF, FG, GH. Terserah, yang penting kalau prisma, yang jelas kalau prisma ini, prisma segitiga ini ada 9. Kalau limas ada berapa? Kalau limas ya dihitung ruas garisnya 1, 2, 3, 4, yang berdiri itu 5, 6, 7, 8, berarti ada 8. Kalau limas segitiga berarti juga ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Dan begitu pula dengan seterusnya. Anak-anak, tugas hari ini kalian yang pertama, saya ulang lagi, yang pertama membaca teks bacaan yang pertama tadi, paling tidak berulang-ulang sampai bisa, biar anak-anak cepat bisa membaca, terutama anak-anak yang belum bisa membaca, paling enggak 3 kali untuk diulangi biar cepat bisa membaca. Terus yang kedua,
Setelah anak-anak membaca, anak-anak mengamati gambar, dan gambar bermain di lapangan tadi diamati. Terus anak juga disuruh menentukan lingkungan, mengamati lingkungan sekitar, bagaimana cara menjaga kebersihan tentang lingkungan sekitar kalian. Terus yang tugas ketiga yaitu anak-anak disuruh untuk mengerjakan atau menentukan ruas bangun ruang. Ada prisma segitiga, ada 5 segi 4, 5 segitiga, ada 5 segi 5, ada prisma segi 5. Jangan lupa di subscribe ya, dan like juga biar anak-anak mendapat video pembelajaran selanjutnya. Sekian, terima kasih.